Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kartika Rahmadana di program Ngobrol Manfaat. Kali ini aku bakalan coba sharing atau berbagi ilmu bersama kalian mengenai pengamat organisasi mahasiswa. Narasumber kita yakni Mutiara Siregar. Mutiara Savitri Siregar. Maaf banget ya guys, ini kali ketiganya kita keluar masuk karena jaringan. Kita coba dulu buat menghubungin Muti, tapi kita masih semangat dan mencoba kalau misalkan memang masih bisa, semoga aja masih bisa, semoga aja bisa. Kebetulan Muti lagi melambaikan tangan. Assalamualaikum Muti. Halo Tika, semangat semangat. Suaranya masih mantul kayaknya. Terdengar nggak Tika? Halo. Suara Muti tuh udah jernih banget tuh, tapi kayaknya suara yang bermasalah. Kalau sekarang udah agak mendingan sih Tika dari sebelumnya. Muti bisa dengar suara Tika nggak? Udah mendingan. Udah agak mendingan ya. Oke Oke. deh. Tadi karena tadi belum save nih, aku bacain dulu sekali lagi. Oke guys, narasi kali ini yang besar pengalaman organisasi itu pertama API sebagai staf sekretaris pada tahun 2020. Kemudian yang kedua FLMPT contoh sebagai PJ sekretaris pada 10 sampai dengan tahun 2021. Dan yang ketiga yaitu GPA Komisaris Perdagangan Indonesia 2020 sampai 2021. Muti tahu semangat ya walaupun udah keluar berpikir insya Allah berkah. Bismillah, Bismillah. Nah, nggak apa-apa ya mengulang lagi pertanyaannya ya. Ya, nggak apa-apa Tika. Bismillah. Apa gitu? Pertama bakalan nanya si Muti masuk Eva di awal dengar Muti masuk. Oke, terima kasih Tika atas pertanyaannya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terima kasih Tika pertanyaannya. Izin menjawab. Muti tertarik ikut FLMPI itu dikarenakan kita bisa berkoordinasi dengan seluruh ataupun 11 kampus di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, di samping itu, kita juga bisa jalan-jalan di rumah Munas atau Rakornasnya, seperti itu. Jadi, dapat menambah pengalaman, baik dari dalam kampus dan luar kampus. Dan juga bisa mengenal industri di masing-masing kampus seperti itu. Misalnya di AK Tekstil Solo, Muti bisa paham ataupun sedikit banyaknya mengenai tekstil, dan juga di ATK Yogyakarta bisa mengetahui sedikit banyaknya mengenai industri pengolahan kulit dan kayu seperti itu, Tika. Emang kita awalnya buat belajar ya sih. Nah, buat seleksi di FLMPI sedianya gimana sih buat dari tingkat kita nanti. Oke, jadi di FLMPI Politeknik APP Jakarta pertama itu akan mengadakan open house. Nah, open house ini bertujuan untuk mensosialisasikan FLMPI kepada seluruh mahasiswa baru. Nah, ditekankan di sini bahwasanya yang bisa mendaftar menjadi pengurus FLMPI itu hanya mahasiswa baru, tidak untuk semester 4
maaf, semester ganjil ya, tidak untuk semester 3 atau semester 5. Jadi hanya dikhususkan untuk semester 1. Nah, setelah open house, kita akan mengadakan open recruitment. Nah, di open recruitment ini ada berbagai macam tahapan seleksi. Misalnya ada tahap kajian, tahap desain, tahap tata cara bersidang, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, nilai kita akan diakumulasikan dan dilihat berdasarkan yang tertinggi. Nah, setiap tahunnya kita akan membutuhkan hanya belasan pengurus. Nah, untuk tahun kita itu yang diterima hanya 9. Jadi nilai teratas 9 itu akan diterima sebagai pengurus. Nah, di tahun selanjutnya kita hanya membutuhkan 12 pengurus. Seperti itu, Tika. Berarti benar-benar ketat. Nah, pertanyaan ketiga. Waktu kamu pertama kali masuk jabatannya sendiri apa sih? Oke, terima kasih. Nah, setelah lulus tahap seleksi, itu kita tidak langsung mendapatkan jabatan ataupun divisi. Nah, di situ kita masih harus di-upgrading dan dikaderisasi oleh senior. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan dan adanya pergantian pengurus, kita akan mendapatkan jabatan dan juga saat itu juga kita akan dilantik. Nah, tahun lalu Muti sebagai staf sekretaris. Berarti organisasi ini terstruktur. Pertanyaan keempat. Nah, adaptasi apa sih yang FLMPI sendiri? Kegiatan offline dan bagi Muti pengurus ini. Nah, kita memasuki pandemi di tahun kedua ya. Jadi di tahun sebelumnya kita sudah melakukan adaptasi. Dikarenakan sebelumnya kita telah merancang program kerja itu secara offline. Dan tiba-tiba ada pandemi. Jadi kita harus memutar haluan dan merancang ulang bentuk program kerjanya secara online. Nah, sekarang di tahun ini, karena kan kita sudah berpengalaman ya selama 1 tahun, jadi tahun ini kita sudah membuat ataupun merencanakan program kerja secara online seperti itu, Tika. Contohnya apa nih? Secara offline-nya oleh FLMPI. Nah, misalnya itu kaderisasinya juga upgrading itu kita lakukan secara online. Ada juga makrab. Makrab ini paling harusnya tuh kita bisa jalan-jalan bareng antar pengurus, tapi kita laksanakan secara online, secara nge-zoom seperti itu. Kan terasa banget ya, masa makrab itu kita laksanakan secara online. Tapi kalau sudah dirancang dengan baik, dapat asiknya juga sih, enjoy aja sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini kan PJ channel nih. Ya. Jabatan kamu sama Nation apakah bisa gabung atau bertanggung jawab di Nah, kalau sudah dilantik sebagai pengurus nasional, kita tidak memiliki jabatan lagi di FLMPI internal. Tapi kita akan menanggung-jawabi ataupun mengurus 11 institusi lainnya. Tapi di FLMPI internalnya kita akan dijadikan sebagai pengurus nasional. Masuk sih, tapi tidak ada rangkap jabatan seperti itu. Masuk di kestrukturannya.
kayak gitu ya. Berarti benar-benar bertanggung jawab FLP yang lainnya itu berarti langsung berhubungan sama Gimana? Berhubungan secara apa? yang PJ nasional ini berarti tanggung jawab perindustrian atau Tika kurang jelas suaranya. ya nanti kalau misalkan PJ nasional ini ya pembimbingnya sendiri, penanggung jawabnya ini Gimana penanggung jawabnya? dari PJ nasional itu pembinanya. Oh, nah pembinanya itu langsung dari pendidikan vokasi PPPI, BPSDMI. Seperti itu, Tika. Oke, pertanyaan selanjutnya sih. Suka duka jadi keretarik di suatu besar kayak Kalau suka dukanya gimana ya? Mungkin ketika banyak tugas, itu kita juga disuruh ngerjain surat, ada deadline-nya juga. Mungkin suka dukanya di situ, kita apa ya, harus pintar-pintar bagi waktu. Nah kan kalau surat ya nggak bisa ditentuin kapan ya. Misalnya dari Kornas atau Korkam minta surat saat ini, itu harus selesai saat itu juga. Karena kan kita nggak tahu ya itunya tujuan suratnya itu bisanya kapan. Jadi kita harus siap siaga, eh, siapin template suratnya. Jadi di sewaktu-waktu dibutuhkan surat, kita tinggal isi apa ya, ubah isinya aja. Kalau kop suratnya, watermark itu kan sama aja ya, seperti itu Tika. keren. Lanjut, masih ada? Buat sekretaris itu kan agak pusing sih. Ya, Tips kamu atau nasihat dalam mengemban amanah sebagai kedengaran nggak? kedengeran. Nah, tips ataupun trik dari saya, dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya, tapi bisa diterapkan di kehidupan teman-teman itu apa ya, sering-sering koordinasi sama Koornas ataupun Korkam. Sering-sering koordinasi sama atasan kita seperti itu. Apa ya? Tetap semangat ngerjain surat ataupun apapun itu. Jangan males belajar Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Pokoknya software lah, seperti itu, Uti. Harus semangat guys intinya. Intinya jangan numpuk-numpuk tugas, seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya, ada tugas besok, gimana, deadline-nya juga gimana. Tapi sejauh ini masih aman sih, Alhamdulillah. Masih bisa. Pernah merasa pusing nggak sih sama bikin surat sampai nangis mungkin Pernah sih kayaknya itu awal apa ya, awal disuruh bikin surat itu setelah kita munas. Kan itu apa ya, kita harus benar-benar merhatiin ADART dalam pembuatan surat. Jadi situ tuh Muti bingung banget, ini suratnya gimana, terus formatnya gimana, gitu-gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah terbiasa sih. Karena kan formatnya itu sama aja ya dari awal sampai akhir. Nah, mungkin di awalnya aja yang sulit gitu. ini kalau misalkan ada yang mau nanya bisa di komentar. Siapa nih yang mau nanya?
pertanyaan Alfian nih. Iya, boleh Melenceng dari jadi tema nggak sih? gimana nih katanya semester 3 nggak terlalu sulit. Enggak ada yang sulit. Syutingnya sulit. Iya, iya, iya. Tapi kita nggak ikut syuting karena kita di Sumatera. Selama organisasi kan pasti ada cek atau paham. Kamu sendiri nanggapinnya gimana, Gimana tadi? Misal selama organisasi kan ada beda pendapat. Ya, Caranya gimana nih biar kalau ada beda pendapat ya gimana ya? Kan kita namanya juga mahasiswa. Ada apa ya? Semangat berpendapatnya itu menggebu-gebu ya. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, aku sih biasanya diam dulu, selesaiin apa ya? Diamin dulu gitu. Ya, gitu aja sih. Mungkin dari korkamnya sih yang menentuin kan benar dan salahnya gimana. Yang mau kita ikutin itu yang mana. jadi diem dulu ya guys, abis itu baru ngeliat. Nih, koordinasi secara nasional itu ribet gak sih? Koordinasinya tuh gimana ya? Kalau kita adain munas itu bertemunya adanya apa ya? Ada perwakilan delegasinya dari 11 institusi kan, dari setiap pengurus itu mengirimkan delegasinya ke Munas dan Rakornas. Dan di situ kita akan melakukan LPJ-an program kerja seperti itu. Nah, kalau di luar Munas sama Rakornas, itu ada koordinasi juga. Misalnya dalam perencanaan itu antar PJNAS, antar PJNAS dan Korkam seluruh institusi, 11 institusi. Nah, masing-masing Korkamnya itu akan koordinasi sama kita dan juga sama panitia. Panitia yang udah kebentuk dari nasional, misalnya program kerja PKM nasional. Itu kita benar-benar koordinasi dari panitia, dari setiap Korkam, dari PJNAS, dan juga panitia tahun lalu, panitia PKM tahun lalu. Jadi koordinasinya itu sampai saat ini benar-benar dilaksanakan secara online juga. Mungkin dikarenakan kondisi dan juga jaraknya ya. 11 institusi kan nggak mungkin ya bertemu secara offline seperti itu. Seluruh Indonesia kan cakupannya tuh luas banget nih Kak. Makanya aku ngebayanginnya pasti pusing banget. Ya, apalagi kan kalau nge-zoom itu kadang ada yang nggak dateng, ada yang gimana ya. Pokoknya harus apa ya, dalam penentuan panitia setiap program kerja itu harus benar-benar di dipilih ataupun diseleksi yang terbaik gitu. Wah, bener banget ya. Jadi koordinasinya harapin gitu. Iya. Cara kamu ngatur waktu nih antara Iya. organisasi dan kuliah. Kalau ngatur waktunya, Muti sendiri itu gimana ya? Pokoknya segala tugas kampus itu aku kerjain siang hari dan tugas-tugas organisasi aku kerjain malam hari gitu. Pokoknya siap gak siap malam itu harus selesai. Nah, kalau tugas kampus kan
masih bisa ya besoknya, kan deadline-nya juga agak lama ya. Seminggu gitu kan, Tika? Pasti jalanin organisasi dan kuliah itu capek banget. Capek, alhamdulillah. Gimana kamu tetap semangat dan stres buat ngebalancing semuanya? Ingat tujuan awal aja sih kalau kampus kan, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, itu kan tujuan kita belajar di kampus. Nah, kalau organisasi kan itu untuk diri kita pribadi dan juga 11 institusi lainnya. Jadi 11 institusi, ingat aja kalau 11 institusi udah nyerahin apa ya, tanggung jawabnya itu ke kita. Jadi kalau males-malesan ingat 11 institusi aja, seperti itu. Wah, harus tanggung jawab ya. Ya, Nih, nasihat buat adik yang mau ikut organisasi, tapi dia takut banget bu, takut kerja sebagainya. eh, apa ya, pinter-pinter nyari informasi aja dari pengalaman kakak kelas, tapi jangan terpengaruh misalnya masuk ini ya, itu tidak apa ya, bukan dari hati yang paling dalam, itu nanti rasanya nggak enak banget jalanin organisasi, karena kan kita udah kejebur ya ke situ, jadi mau nggak mau harus kita jalanin walaupun dengan hati yang nggak enak. Tapi kan nanti hasilnya itu nggak maksimal banget ya kalau seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan organisasinya itu tujuannya apa, apakah sesuai dengan skill kita, hobi kita, seperti itu. Nah, perlu diingat juga dalam seleksi ataupun opreknya itu apa ya, tahapannya itu bagaimana. Nah, kalau di FLMPI kan ada ketentuannya, yang bisa mendaftar itu hanya mahasiswa baru. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa baru, bagi teman-teman semua, bagi adik-adik, harus benar-benar apa ya, diperhatikan. Nah, tahap seleksinya itu juga panjang banget. Kita harus mengalahkan banyak orang. Jadi harus dimaksimalkan aja potensinya. Semangat selalu, keren banget sih Semangat. FPI. Ya, alhamdulillah. Bagi Muti sendiri, apa sih pentingnya ikut organisasi, baik dari sekarang ataupun nanti? Oke, alhamdulillah organisasi banyak banget mengajarkan ke Muti, baik dari pengalaman ataupun dari skill Muti sendiri. Nah, awalnya Muti kan di SMA ya kurang aktif juga dalam mengoperasikan software ataupun komputer gitu-gitu ya, kurang aktif lah gitu. Nah, di kuliah kaget banget gitu loh. Nah, di organisasi Muti belajar sendiri bagaimana mengetik dengan benar, ketentuannya gimana. Nah, alhamdulillah dari awalnya dari staf sekretaris sampai dengan sekretaris jenderal nasional sekarang, Muti alhamdulillah banyak mendapatkan pelajaran, baik umumnya ataupun paling banyak itu dalam hal mengetik seperti itu, dalam mengoperasikan software. Dan juga di pengalaman organisasi bisa mengeluarkan pendapat, dan juga apalagi ya, menambah relasi juga. Seperti itu. Tepuk tangan buat Muti. Tepuk tangan buat Tika. Kenapa adik ini coba promosi Gimana Tika? Gimana? Coba Kenapa? ajak adik buat gabung FLMPI. Sepertinya sekarang belum ini ya, belum pengumuman apa yang masuk ke APP ya, berarti belum ada mahasiswa barunya juga Tika. Tapi tetap apa ya, yang lagi nonton udah jim
Pokoknya FLMPI itu berguna banget karena kita bisa berkoordinasi dengan BPSDMI, dengan 11 institusi, dan juga bisa menambah relasi, menambah pengetahuan juga. Pokoknya harus masuk FLMPI deh, harus nyoba. Tapi kalau nggak masuk ya mau gimana ya kan? Iya, tergantung sama diri. Kayak nih Muti berhubung jaringannya cek, dan aku sangat berterima kasih buat seluruh yang disebut tadi. Semoga bermanfaat dan mungkin nanti kita bisa dapat dua. Aduh, suara aku bener-bener kasih enggak nih. Oh iya nih Muti, karena udah kayaknya kita ngobrol satunya batas ini dulu. Makasih ya Ok. Oke, terima kasih Yang udah Tika. join. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Maaf banget ya karena jaringan jadi agak cepat selesainya. Semangat Tika. Semangat. Maaf ya teman-teman karena jaringannya nggak mendukung buat bisa ngobrol santai lebih panjang lagi dan agak mendengung juga dan agak loading. Jadi aku mohon maaf banget, ngobrol santai kali ini agak percepat selesainya, tapi semoga apapun yang udah disampaikan baik dari aku ataupun dari Muti bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada lain waktu aku bakal ngajak Muti lagi buat ngobrol santuy mengenai FLMPI dan lain sebagainya. Semoga apa yang dibicarakan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum teman-teman.